Masih bab 129. Masuk ke ini bab-bab tentang sujud. 128-nya ya kemarin itu bab turun sujud sambil atau disertai dengan ucapan takbir. Nah, mulai bab-bab rangkaian bab tentang sujudnya nih, Imam Bukhari mengawalinya dengan babu fadli sujud. Ya, beliau memulainya ya bab-bab tentang sujud ini dengan keutamaan sujud. Kita ulas sedikitnya. Nah, Imam Bukhari memulainya dengan ininya keutamaan sujud. Jadi ini dulu itu yang dimunculkan. Tentang ininya dulu ya, tentang keutamaannya itu yang dimunculkan. Nah, kalau Imam Bukhari ini ya beliaunya kebiasaan beliau kalau dari banyak dari bab-bab terutama tentang kaifiat sholat ini yang sangat artinya Imam Bukhari terlihat sekalinya sangat menekankan bahwa sholat itu amalan yang harus dikerjakan super serius, katakanlah gitu ya. Sholat itu adalah ibadah, sholat itu ibadah, amalan yang harus dikerjakan dengan ekstra serius, betul-betul ada tiga lah yang diungkapkan oleh Imam Bukhari itu ya. Harus dikerjakan dengan i'tidal, sempurna, dan tumaninah. Itu sebetulnya kan di semua posisi, di semua gerakan. Nah, dari semua posisi itu yang ada di dalam sholat itu, dua posisinya yang sebut begini ya, ada dua posisi yang menunjukkan seseorang itu merendahkan diri di hadapan Allah, yaitu ruku dan sujud. Ini dua posisi ini menandakan atau simbol gitulah seseorang merendah diri di hadapan Allah dengan membungkuk ruku dan sujud. Nah, dua posisi ini kan diantaranya yang yang sudah lewatnya sebetulnya pada bab ruku, yaitu yang Rasulullah SAW memerintah orang yang tidak meluruskan tulang punggungnya. Kalau Imam Bukhari kan memberi judulnya itu orang yang tidak menyempurnakan rukunya. Rasulullah SAW memerintah orang yang tidak menyempurnakan rukunya untuk mengulang sholatnya. Perintah untuk mengulangi sholatnya itu kan menunjukkan itu sholat tidak sah. Apalagi sujud, ini puncaknya gitu. Puncaknya ya seseorang merendah diri itu di hadapan Allah itu adalah dengan posisi sujud. Itu digambarkan oleh Rasulullah SAW ya dalam dengan ini sabdanya yang ini, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Ini posisi puncaknya seseorang merendah di hadapan Allah itu adalah ketika bersujud. Nah, ini maksudnya ya, Imam Bukhari memulai bab sujud itu dengan ini dulu yang dimunculkan oleh Imam Bukhari, keutamaannya. Artinya setelah kita tahu, anggaplah demikiannya, setelah kita paham tentang keutamaannya, meskipun di sini hanya satu hadis yang dimuat oleh Imam Bukhari. Nah, setelah tahu ya keutamaannya, keutamaan sujud ini, nah tentunya nantinya bab-bab berikutnya seperti apa gitu ya kaifiat sujud tersebut.
Nah, yang tentunya dengan mengetahui, memahami tentang keutamaannya yang tadi kembali ke awal itu ya, bahwa memang sebetulnya semuanya ya, bukan hanya ruku dan sujud, secara keseluruhan itu kan sholat itu adalah amal atau garis miring ibadah yang harus dilakukan super serius, harus betul-betul detail gitu ya, tidak boleh ada tidak boleh ada yang salah gitu loh, tidak boleh ada yang salah, harus betul-betul apa namanya, itulah sekarang apalnya, kalau saya hanya bisa mengungkap demikiannya, ekstra serius itu, super serius. Mulai dari ini kan sebetulnya hanya ekstra serius, super serius itu mulai dari memandang gitu, memandang urusan sholat itu seperti apa, harus serius, memandangnya pun harus serius, yang memandang, menanggapi, menyikapi, nah, terakhir melaksanakannya harus betul-betul serius. Ini ternyatanya dari beberapa bab ini dulu yang dimunculkan oleh Imam Al-Bukhari ini tentang sujud. Hadisnya panjang, ya, hanya ada satu hadisnya panjang yang pertemuan sebelumnya ini baru sedikit nih ya, baru sedikit itu, belum setengahnya. Kita ulang dari awalnya, tapi hanya terjemahnya saja nih ya, biar nggak memakan waktu nih. Abu Hurairah mengisahkan ya, pada satu malam Rasulullah SAW mengajak kami melihat bulan. Ya, pada saat tersebut sedang bulan purnama. Rasulullah bertanya, apakah kalian akan melihat Tuhan kita pada hari kiamat? Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah gitu, wahai Rasulullah, apakah kita bisa melihat gitulah ya, apakah kita bisa melihat Allah pada hari kiamat? Kemudian Rasulullah menjawab, nah, dengan perumpamaan, menjawabnya dengan tasbih, sebutnya perbandingan. Apa kalian perlu berdesakan kalau ingin melihat bulan? Ya, apa kalian mesti berdesak-desakan untuk bisa melihat bulan? Sementara atau bulan purnama gitu ya, apa kalianlah harus berdesak-desakan untuk melihat bulan purnama ketika cuaca cerah gitu, tanpa ada awan sedikit pun? Mereka menjawab, tidak wahai Rasulullah. Satu lagi pertanyaannya, apa kalian mesti berdesakan jika ingin melihat matahari pada cuaca yang cerah, tidak ada awan sedikit pun? Mereka menjawab, tidak wahai Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah, nah ini ya, dengan mengumpamakan demikian, dengan perumpamaan demikian, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian, melihat Allah itu seperti barusan. Kalian melihat bulan kan tidak perlu berdesakan. Kalian melihat matahari kan tidak perlu berdesakan. Dan terlihat langsung, karena Rasulullah di sini kan menggambarkan pada cuaca yang cerah tanpa ada awan sedikit pun. Nah, kemudian lanjutannya, yuhsyarun nasu, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat, dan dikatakan, barang siapa menyembah sesuatu maka ikutilah sembahan tersebut. Di antara mereka ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah berhala-berhala. Kemudian tersisalah umat ini, termasuk yang munafiknya. Mereka didatangi oleh Allah, kemudian Allah berfirman, akulah Tuhan kalian. Kemudian mereka berkata,
ini adalah tempat kami hingga Tuhan kami mendatangi kami. Jika Tuhan kami datang kepada kami, pasti kami mengetahuinya. Kemudian Allah mendatangi mereka dan berfirman, akulah Tuhan kalian. Fayaquluna, ya mereka mengatakan, engkau adalah Tuhan kami. Kemudian Allah menyeru mereka dan dibentangkanlah, dimunculkanlah, mungkinnya demikiannya. Dimunculkanlah, diadakanlah sebuah jembatan antara dua bibir neraka, di antara dua bibir neraka. Kemudian ya Rasulullah melanjutkan, akulah orang yang pertama kali melewati jembatan tersebut dibandingkan dengan semua Rasul beserta umatnya. Kalau ini berlaku secara umum yang ini, bahwa umat Rasulullah SAW itu hidupnya di akhir zaman, tapi di proses paling awal nanti di akhiratnya. Hidupnya, hidup di dunianya gitunya, di hidup yang terakhir ya dibandingkan dengan umat nabi-nabi sebelumnya, kan umat Rasulullah kan yang terakhir. Tapi di proses di akhiratnya nanti yang paling awal. Ya, akulah orang yang pertama melewatinya dibandingkan dengan semua Rasul beserta umatnya. Tidak ada yang sanggup berbicara siapapun ketika melewati jembatan tersebut kecuali para Rasul. Dan yang terucap pun yaitu hanya kalimat Allahumma salim, salim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Dan di dalam neraka itu ada ini nih pengait besi itunya, pengait dari besi yang mirip dengan duri pohon sakdan. Nah, Rasul bertanya, apa ada yang tahu seperti apa duri pohon sakdan? Mereka menjawab, ya kami tahu wahai Rasulullah, kurang lebih demikian gambarannya. Duri besi pengait di di sepanjang jembatan tersebut, kurang lebih demikianlah Rasulullah menggambarkan seperti duri pohon sakdan. Hanya tentang sebesar apa ukurannya besi-besi pengait tersebut hanya Allah lah yang tahu. Dan besi-besi tersebut terus menerus menyambar manusianya bi'amalihim, sesuai dengan amal mereka. Ini kan digambarkan juga dengan, kalau di hadis yang lain itu kan tergantung seseorang kecepatan menyeberang di sana seperti apa. Kalau yang secepat kilat, wah aman, berarti nggak akan kena oleh besi-besi pengait sepanjang jembatan tersebutnya, nggak kena, karena menyeberangnya secepat kilat itu udah hanya disebutnya hanya dalam sekedip mata sudah sampai di seberang. Ada yang secepat ini kan di hadis lainnya Rasulullah menggambarkan ketika manusia menyeberang di jembatan jahanam tersebut, ada yang seperti kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat burung terbang, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada merangkak, ada yang di bawah merangkak apalah gitu. Baru mungkin baru beberapa meter sebutlah, baru beberapa meter sudah kena oleh sambaran besi pengait tersebut dan terlemparlah ke dalam neraka. Ada yang selamat sampai di seberang, tapi dengan jasad yang sudah entah seperti apa, acak-acakan gitulah, karena terus terkena oleh kaitan besi itu seperti duri kan, tajam berarti. Faminhum, nah ini di antara mereka ada yang koyak. Ini gambaran dari amalnya berarti ini. Di antara mereka ada yang badannya itu tercabik-cabik gitulah, tercabik-cabik, terkoyak-koyak.
Di antaranya ada yang tersayat, alah raheut seetik lah. Aya raheut seetik sih aku silet. Karena dia berarti lebih cepat berlarinya. Ya, ada yang badannya tercabik-cabik, terkoyak-koyak, ada yang sebutannya bedanya, ada yang tersayat-sayat tapi selamat, sumayanju tapi selamat. Hatta iza aradallahu rahmataman arada min ahlin nar. Nah, selesailah sampai menyeberang. Kemudian jika Allah menghendaki memberi rahmat kepada yang masuk neraka, karena sebetulnya kan semua yang masuk surga itu, bahkan Rasulullah SAW pun kan masuk surganya itu kan karena rahmat Allah, bukan karena amal. Panjang lah gitunya, itunya bukan panjang sih, seperti ini kan masalahnya. Nyanyaan kudu panjang gimana? Kita singkat saja seperti ini. Ibnu Abbas ditanya, wahai Ibnu Abbas, rahmat itu apa? Wahai Ibnu Abbas, itunya rahmat itu apa? Ibnu Abbas menjawab singkat, ar-rahmatu al-jannah. Arti Ibnu Abbas ditanya, rahmat itu apa sih? Itulahnya Ibnu Abbas menjawab, rahmat itu adalah surga. Itu jawaban Ibnu Abbas. Rahmat sama dengan gitulah kalau kita ini, rahmat itu sama dengan surga. Itu Ibnu Abbas menjawab demikian. Kenapa gitu jawaban Ibnu Abbas seperti itu? Tak iya fikih disebut nanti. Fikih kesimpulan Ibnu Abbas. Dari mana sih Ibnu Abbas bisa menyimpulkan demikian? Karena Rasulullah kan menyabdakan tidak ada seorang pun atau yang memasukkan seseorang ke dalam surga itu bukan amalnya. Kemudian Rasulullah ditanya, bagaimana dengan Tuhan sendiri yang sudah dipastikan masuk surga kan? Bahkan dengan surga tertinggi, dengan keistimewaan yang banyaklah bagi Rasulullah SAW nanti di akhirat. Termasuk kan Rasulullah menyabdakan, akulah pemimpin seluruh manusia pada hari kiamat. Kenapa bisa demikian? Nah, apakah Tuhan juga sama masuk surga dengan segala keutamaannya yang terbaik, yang paling istimewa lah? Apa itu juga bukan karena amal? Ya, akan tetapi karena rahmat Allah. Dan yang ini nih, apabila Allah hendak memberi rahmat, iza aradallahu rahmataman arada min ahlin nar, apabila Allah hendak memberi rahmat kepada penghuni neraka sesuai dengan yang ia inginkan. Nah, hadis nu itu akhirnya ya ini bagian dia lebar ya, karena ini ternyata Allah merahmati, sebutnya di sini merahmati. Hatta iza aradallahu rahmata man aroda. Apabila Allah hendak merahmati penghuni neraka sesuai dengan yang ia kehendaki lah, gitunya terjemah harfiah nama. Tak ada hadis yang ini nih yang menerangkan yang masuk neraka itu kan terbagi menjadi dua, ada yang abadi dan tidak abadi ini ya, ada yang abadi dan tidak abadi. Nah, di dalam Al-Quran ayat yang menyatakan yang masuk neraka la yamutu fiha wa la yahya, yaitu yang masuk nerakanya itu yang tidak mati, di dalam nerakanya itu juga tidak hidup. Itu untuk mereka yang abadi. Kalau di sebuah hadis itu disebutnya mereka inilah naonnya sebut nantinya penduduk asli. Mereka inilah penduduk asli, mereka inilah mukimin lah, gitulah semukimin neraka. Eta memang nggak akan keluar, nggak akan pindah dari sana. Mereka di situ selamanya.
Ini penduduk asli mungkinnya sebutannya, ini kita memunculkan sebutan lahnya apa, mereka itu mukimin, penduduk asli neraka itu adalah mereka yang abadi di sana. Nah, ini sebutan lain di dalam hadis itu, adapun orang-orang yang dirahmati Allah di neraka. Nih, ini ternyata nih hadis ini sejalan nih. Adapun orang-orang yang dirahmati oleh Allah nih yang di dalam neraka, yaitu orang-orang yang dirahmati oleh Allah itu sesuai dengan sabda perkataan Ibnu Abbas, rahmat Allah itu apa? Rahmat adalah surga. Kalau dirahmati oleh Allah pasti masuk surga. Karena tidak ada karena hakikatnya kan yang memasukkan seseorang ke dalam surga itu adalah rahmat Allah, bukan amalnya. Yang sudah masuk ke neraka saja gitu, kalau Allah menghendaki merahmatinya, dia akan masuk surga. Kalau dirahmati oleh Allah pasti masuk surga. Bener ya, Ibnu Abbas pinternya, padahal budaknya nih teh Ibnu Abbas teh. Waktu mendengar Ibnu Abbas itu kan meninggal, waktu Rasulullah meninggal Ibnu Abbas itu umur 13-14 tahun. Tapi oleh Rasulullah SAW, Ibnu Abbas itu didoakan secara khusus, Allahumma alimhul kitab wal hikmah. Ya Allah, ajarilah Ibnu Abbas ini Al-Quran dan penjelasannya gitulah, dan penjelasannya dan pemahamannya benar jadi ulama. Sesingkat itunya Ibnu Abbas menerangkan ketika ditanya rahmat Allah itu apa? Surga. Sisa gitu gue jawab teh. Hei Ibnu Abbas, rahmat Allah itu apa? Surga. Sakitu gue jawab nanti. Oh ternyata itu kesimpulan dari nyata ini nu pinter teh kitu lah. Mun ngomong teh pondok tapi juga mun ngomong teh makan eta jawabul kalim sebutan teh. Mun di orang memang entis setelah tara ngomong tapi bisa kalian ngomong, aduh nyelak beres. Nah ini ternyata ini redaksinya demikian, iza aradallahu rahmata man arada min ahlinar. Jika Allah menghendaki merahmati siapa yang ia kehendaki dari penghuni neraka, berarti akan dikeluarkan. Nah di hadis lain yang tadinya Rasulullah membagi ada dua kelompok penghuni neraka. Ada yang abadi, mereka itulah sebutannya penduduk asli neraka. Mereka itu mukimin neraka karena mereka tidak akan kemana-mana, tidak akan keluar, tidak akan pindah lagi dari sana. Yang satu lagi yang saya ingat itu kurang lebih seperti ini. Yang satu lagi, satu kelompok adalah penghuni neraka yang dirahmati Allah disebutnya. Nah apabila ini yang tidak abadi, artinya yang disebutannya yang dirahmati Allah itu yang tidak abadi. Apabila habis masa hukumannya maka orang itu akan mati di dalam neraka. Berarti begitu mati, karena ini kan tidak abadi ya, begitu mati maka mereka tidak lagi merasakan siksanya. Mereka tidak lagi merasakan siksanya karena sudah mati. Sehingga dikeluarkanlah dari sana karena tidak bisa keluar sendiri. Tidak bisa keluar sendiri karena ini dalam keadaan mati. Ada duanya hadis yang dari hadis yang saya baca itu. Nah seperti di sini nih, Allah memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan mereka. Ya, Allah mau merintahkan malaikat untuk mengeluarkan mereka. Ternyata ini nih diantaranya yang Allah perintahkan, Allah merahmatinya, Allah merahmati mereka penghuni neraka. Allah memerintahkan malaikat untuk mengeluarkannya. Man kana ya'budullah fayukhrijunahum, yaitu orang-orang yang ada artinya mereka melakukan ibadah kepada Allah, tapi kenapa mereka masuk neraka? Berarti dosanya jauh lebih besar.
dosanya jauh lebih banyak. Ini nih redaksinya nih ya, mulai dari sini nih. Apabila Allah hendak nih, apabila Allah berkehendak merahmati siapa yang ia kehendaki min ahlinar dari penghuni neraka, amarallahul malaikata, Allah memerintahkan malaikat an yukhriju man kana ya'budullah, Allah akan memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan mereka man kana ya'budullah, mereka yang beribadah kepada Allah. Tapi ini kan penghuni neraka kan barusan. Nah, kenapa ini dia ini beribadah kepada Allah tapi dia masuk neraka? Artinya jumlah dosanya lebih besar. Nah, yang ini berarti nih kalau di dalam kitab Burikok, dalam kitab Burikok itu kan ada judulnya Imam Bukhari-nya, yaitu ya judulnya yang ini, man nukishal hisaba uziba. Babnya itu demikiannya, bab orang yang dihisab, diproses, artinya kan dihisab itu diproses oleh Allah dengan hisaban itu hasilnya apakah masuk neraka atau masuk surga. Manukishal hisaba uziba, redaksi hadisnya pun memang demikiannya. Rasulullah menyabdakan barang siapa yang proses hisabannya itu berbelit-belit, itulah kurang lebih demikiannya terjemahnya. Barang siapa yang proses hisabannya berbelit-belit, lama, berat itu menjalaninya, uziba, pasti hasilnya masuk neraka dulu. Nah ini nih yang seperti ini, karena Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengeluarkan mereka man kana ya'budullah, mereka itu beribadah kepada Allah, tapi ini kan disebutnya dikeluarkan dari neraka. Beribadahnya ya berarti, nah berarti ini yang masuk yang kelompok yang tadi, diproseslah, dihisablah oleh Allah dengan hisaban yang lama, berbelit-belit, berat itunya menjalaninya, hasilnya Rasulullah sudah menyabdakan seperti tadi, pasti masuk neraka dulu kalau demikian. Kemudian dikeluarkan oleh malaikat, faya'rifunahum bi asaris sujud. Nah, kemarin sampai di sini nih ya, inilah keutamaan sujud yang dimunculkan oleh Imam Bukhari ini di bab ini. Inilah keutamaan sujud. Malaikat itu diperintahkan oleh Allah keluarkan mereka. Ternyata kan di awalnya ya, Allah merahmati disebutnya. Allah merahmati penghuni neraka. Kalau dirahmati oleh Allah berarti Ibnu Abbas mengatakan rahmat adalah surga, pasti dimasukkan surga berarti. Seperti inilah itu prosesnya. Apabila Allah merahmati penghuni neraka, maka Allah akan memerintahkan malaikat keluarkan mereka. Dikeluarkanlah oleh malaikat, dan malaikat mengenali mereka itu dari sini nih, wa ya'rifunahum bi asaris sujud. Mereka itu para malaikatnya mengenali orang yang oleh Allah keluarkan mereka, nu mana merenang gitunya, keluarkan mereka dari neraka yang mana. Ternyata dari ini ada cirinya, wa ya'rifunahum min bi asaris sujud. Malaikat akan mengeluarkan orang-orang yang dimaksud oleh Allah itu, mereka mengenalinya dari bekas sujud. Ini keutamaannya meskipun ya nantilah di sini nih bab sujudnya nih Imam Bukhari-nya memulainya. Ini di awal tadi saya katakan nih. Mulai bab ini Imam Bukhari itu masuk ke dalam rangkaian bab-bab tentang sujud. Ternyata sujud ini kan puncak. Kalau dari posisi lah itunya, puncaknya seseorang merendah diri di hadapan Allah itu dengan bersujud di hadapan Allah. Ruku kan membungkuk, anggaplah ruku mah setengah sujud itu nilainya.
membungkuk kepada Allah dengan sujud kepada Allah. Coba dari segi merendahnya yang mana yang lebih merendah, yang paling merendah? Ya, sujud itu kan puncaknya seseorang merendah kepada Allah. Jadi Imam Bukhari itu dimunculkan dulu. Ternyata ini diantaranya dengan maksud lah gitunya, dengan maksud seperti yang apa namanya yang kita ketahui lah, di mana Imam Bukhari ini ingin katakanlahnya memunculkan atau mendorong agar melakukan sholat itu dengan sangat-sangat serius. Nah, terutama ini puncaknya yang ini ruku dan sujud. Puncaknya adalah sujud. Ternyata sujud sendiri memiliki keutamaan. Ini diantaranya nih yang disebutkan di sini. Asal pernah sujud, alah gitu bencuk orang, asal pernah sujud ayat tapakan ngerasok. Ada cirinya, di mana ciri bekas dari sujudnya itu akan menjadi, bekas sujudnya itu akan menjadi ciri, menjadi tanda yang apa namanya, menjadi ciri, menjadi tanda pengenal untuk malaikat mengenalinya. Andai dia masuk neraka, kalaupun masuk neraka asal ada bekas sujudnya, itu menjadi ciri pengenal malaikat. Andai gitu orang itu, andai seseorang masuk neraka tapi dia ini itu memiliki tanda bekas sujudnya, maka ya inilah ada hadis yang memang keutamaan sujud demikiannya. Malaikat mengenali mereka dari bekas sujudnya. Wa harramallahu 'alan nari an ta'kula atsara sujud, dan Allah mengharamkan api neraka. Ya, Allah mengharamkan api neraka untuk membakar bekas sujud. Ya kudu di nu kieu mah kudu naon sebutna teh di tafakuraneun. Allah mengharamkan itu, ini redaksinya demikiannya. Allah mengharamkan api neraka untuk membakar. Artinya badan bagian yang lainnya yang namanya disiksa di neraka, dibakar pasti kan gosong. Sementara bekas-bekas sujudnya itu bagian eta berarti 7 berarti berenangnya. Kalau melihat dari anggota wudhu misalnya, anggota wudhu itu kepala, tangan, kaki. Anggota wudhu ada 3 dari badan manusia itu kan, kepala, tangan, kaki. Nah, ternyata ini yang akan memancarkan cahaya khas, berarti sebutlahnya cahaya khas sebagai ciri, sebagai tanda untuk Nabi mengenali ini adalah umatnya gitu. Ini adalah umat beliau dari bekas wudunya yang bercahaya. Artinya kan bagian wudunya itu kan jadi paingannya. Makanya Rasulullah menggambarkan seperti ini. Bagaimana caranya engkau mengenali yang mana umatmu, yang mana bukan gitu. Karena nanti di akhirat itu manusia berapa orang? Ya miliaran tuh benerannya, yang mana umatnya, yang mana bukan. Benar, Rasulullah tuh bingung, umat saya yang mana? Yang apal Abu Bakar, Umar bin Khattab, dawuh itu mah. Karena orang yang di dunianya kenal, kalau di sana bertemu kenal nggak? Ya kenal, dah beureun banget pamarobah itu. Apa? Iya hadisnya, iya. Yang pertama lari menjauh ketika bertemu bapaknya adalah Ibrahim. Kenal gak? Tahu gak yang mana bapaknya?
Mata kitu ge panggih teh apal meureun kitu betul apal teh naon panggih jelumpat teh jeung bae do mau ge handa panggih jelumpat teh naon teh wawuh barina itu ada hadisnya kan yang pertama lari menjauh ketika bertemu bapaknya adalah Nabi Ibrahim. Ini penjelasan dari surat ini nu ieu teh anu iza ja'atis sokhoh yauma yafirul mar'u min akhihi, ketika seseorang lari dari saudaranya, wa abihi wa bani, seseorang lari menjauh dari bapaknya, dari anak-anaknya, wa ummihi wa abih, dari ibunya, dari bapaknya, wa sohibatihi wa bani, dari istrinya, dari anak-anaknya. Likulli mri'in minhum yauma ini izin sya'nu yughni, itu jelas atuh alasan lagi karena bagi setiap individu karena bagi setiap individu saat itu ada urusannya sendiri yang sangat menyibukkan, bahkan sampai Rasulullah menerangkan kan semua manusia akan dimunculkan, akan dihidupkan kembali itu kan, dibangkitkan, dihidupkan kembali dalam keadaan tidak beralas kaki dan telanjang bulat. Aisyah mengatakan, oh Rasul kalau begitu malu nanti saling melihat aurat satu sama lain. Boro-boro itu boro-boro nggak akan kepikiran meskipun nampe sebutnya teh kan manusia kan dihidupkan secara bersamaan pagigir-gigir meureun kabeh taranjang. Apa ada pikiran urusan aurat? Boro-boro kata Rasulullah, semua akan tersibukkan dengan memikirkan urusannya sendiri. Ya padahal kan katakanlah ya semua manusia tidak tidak beralas kaki, telanjang bulat itu kan ada di dekatnya, tapi nggak ada pikiran ke arah sana. Nah, karena yaitu likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, karena bagi setiap individu, setiap masing-masing orang saat itu tersibukkanlah dengan urusannya sendiri, memikirkan nasib dirinya mau seperti apa, boro-boro mikiran batur, boro-boro tadilahnya boro-boro terpalingkan itu, meskipun semua orang di sekelilingnya itu telanjang bulat, nggak ada urusan aurat di sana. Itu gerasa di surat Abasanya yauma yafirul mar'u min akhihi, pada hari setiap orang, almar'u setiap individu, setiap orang akan lari dari saudaranya. Di dia sebutnya teh di dunia statusnya adilanceuk, di ditu nggak ada. Wa ummihi wa abi, di sini statusnya ibu bapak, di sana nggak ada ibu bapak karena semuanya juga di sana nanti sebaya. Wa sohibatihi wa bani, di sini istrinya, di sana dalam situasi itu ya, dalam situasi itu di mahsyar semuanya akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Malah yang pertama lari menjauh ketika bertemu bapaknya itu artinya kan kenal, berarti kan Nabi Ibrahim yang pertama lari ketika bertemu dengan bapaknya adalah Nabi Ibrahim. Nyapa lari banget eta mah atuh da bapakna. Yang pertama lari menjauhi anaknya adalah Nabi Nuh. Yang pertama kali lari menjauh ketika bertemu dengan istrinya adalah Nabi Lut. Yang pertama lari menjauh ketika bertemu dengan suaminya adalah Asiyah, istrinya Fir'aun. Ini semuanya menggambarkan kalau mereka tidak sejalan. Ini tidak sejalannya Nabi Nuh dengan anaknya, ya tidak sejalan. Asiyah dengan Fir'aun tidak sejalan. Hari gitu mah Rasulullah bertemu dengan Khadijah banyak kabur. Sini kan di dunia lagi sono wae Rasulullah maka Khadijah mah.
Rasulullah seringnya mengungkap, membicarakan soal Khadijah sampai istri yang lain cemburu. Kamu Aisyah mah, oh ini ayo lah, cek orang mah, ini ayo dia mau ngomong. Nyebut tangan ini orang Quraisy sudah cek Aisyah, ikir kita tak ikir datang gitu nata Aisyah teh, terus ini Quraisy ayo disebut-sebut. Padahal Allah sudah memberi yang terbaik. Karena istri Rasulullah yang statusnya perawan kan hanya Aisyah. Ayo sebut-sebut. Guluh aing cek Aisyah teh sebaik angin. Ayo disebut-sebut dicarekan teh ku Nabi teh. Dimarahi teh. Karena kan perjuangan awal seperti apalah Rasulullahnya. Artinya kalau kamu mau mengukur, sok bandingkan kebaikan kamu dengan Khadijah, tah sakieu beureuh maneh mah dicarekan ku Nabi. Paling maneh mah tah sakieuna jeung Khadijah mah. Ducing. Eta teh tah etanan yang terkenang-kenang oleh Rasulullah mah Khadijah teh, karena yang pertama mendukung Rasulullah sebagai nabi siapa? Bahkan Rasulullah kan berhenti berdagang, nah Khadijah mengadukung. Ketika Rasulullah berhenti kan berdagangnya kan berhenti, lalu bertahanus, lalu sering menyendiri menyepi di gua Hiro, merencik orang mah aing boga salah kitu geus teu usaha ya namanya mau di urang mah jual kitu kan Rasulullah kan berhenti berdagangnya, kemudian menyepi bertahanus merenung tadi sebetulnya di gua Hiro. Khadijah kan justru yang membawakan bekal untuk Rasulullah selama di gua Hiro itu. Mun di urang masuk aing maneh semoga saya moga salah kitu dek usaha. Aing mau jadi nabi atuh pamajikan siga kitu mah. Moal jadi nabi pamajikan siga kitu mah. Udah hulang-hulang di gua sorangan aing maneh keur naon. Hulang-hulang. Khadijah itu mendukung, yang membawakan bekal Rasulullah itu Khadijah. Atau ketika Rasulullah pulang disiapkan bekalnya untuk merenung lagi di gua Hiro. Usaha tuh siapa itu ayo bukan salah kita. Wah Khadijah mah luar biasa. Bahkan anggaplahnya ya seluruh harta, mungkinlah boleh dikatakan demikiannya, seluruh harta yang dimilikinya itu dihabiskan untuk mendukung kenabian Rasulullah SAW. Aku semua kurang mah habis hartanya juga untuk mendukung kenabian. Makanya kan Rasulullah selalu terkenang-kenang kebaikan Khadijah mau gak akan ternilai lah dibandingkan dengan istrinya yang manapun lah itunya, dibandingkan dengan istrinya yang manapun. Aisyah mah kebanggaan teh eta we, kan saya satu-satunya istrinya nya cek Nabi teh nya eta ge mau dileleungit. Tapi kalau membandingkan kebaikan Khadijahnya dengan istri yang lain moal aya nu siga Khadijah. Bahkan orang-orang terdekat Khadijah pun oleh Rasulullah SAW masih sering disebut-sebut. Kalau Rasulullah pernah misalnya nih ya, Rasulullah pernah menyembelih kambing. Kemudian Rasulullah itu bagikan ka saha tah ka babaturanna Khadijah gitu baheula teh saha wae baturna teh dikirim ku Nabi. Ya apalagi Khadijahnya yang telah hese lah hese teh sulit membandingkan ini apa namanya ya dukungan mungkinnya dukungan Khadijah terhadap apa namanya sebutnya tugas dan perjuangan di awal kenabian Rasulullah seperti apa. Sampai habis anggaplah miskin, lamun sebut miskin ya habislah seluruh hartanya itu digunakan untuk mendukung itu tugas dan perjuangan suaminya gitu sebagai seorang nabi. Aisyah gitu mau sebut-sebut wae ayo cek nabi teh teu ngarti maneh mah
Nah kan ini ya, Allah mengharamkan, haramallahu 'alan nari, Allah mengharamkan kepada neraka gitulah, Allah mengharamkan kepada neraka untuk membakar. Di sini terjemahnya makan sih, kalau secara harfiahnya memakan. Allah mengharamkan kepada neraka untuk memakan bekas sujud. Maka di hadis lain Rasulullah SAW menyebutkan anggota sujud, disebutnya ada 7. Kalau anggota wudhu itu kan bekas wudhunya itu nanti akan bercahaya, di mana itulah ciri khas umat Rasulullah SAW. Nah kalau bekas sujud andai gitulahnya, ada orang yang ketika di dunianya itu suka melakukan sujud, maka bagian badannya itu tidak akan terbakar dan orang itu pasti tidak abadi. Iya ada bekas sujud. Ini judulnya kan keutamaan sujudnya yang dimunculkan oleh Imam Al-Bukhari. Babu fadlis sujud, bab keutamaan sujud. Nah, kalau dari sekali lagi ini, kalau dari metode Imam Bukhari, kebiasaan Imam Bukhari, Imam Bukhari ini kan mau membahas tentang kaifiat sujud di dalam sholat. Nah sebelum ke kaifiatnya, ini dulu yang dimunculkan oleh Imam Bukhari. Pahami dulu nih keutamaannya. Artinya kan supaya serius gersok sujud, kalau paham keutamaannya. Bagi yang masuk neraka saja, begitulah intinya. Kalau dalam ilmu usul fikih ada mafhum muwafaqah namanya. Mafhum muwafaqah teh, anggaplah redaksinya demikian ya, seperti inilah. Ini redaksinya seperti apa? Allah mengharamkan kepada neraka untuk membakar bekas sujud seseorang lah gitunya. Bekas sujud seseorang. Kalau ada seseorang masuk neraka, artinya kan dia pernah sujud nih kepada Allah, maka tak keutamaan sujud deh. Anggota sujudnya itu tidak akan terbakar. Anggota sujud itu kan ada 7, 2 telapak kaki, 2 lutut, 2 telapak tangan, dan wajah. Ariwan 22, ari wajah jangan berbuka 2 mata. Kau mau 10 mah ada samuka tetap. Jangan berbuka 2. Hiji ada anggota sujudnya ke hiji. Inilah hanya anggota sujud yang tidak akan terbakar. Nah ini mafhum muwafaqahnya ya seperti itulah redaksinya. Andai ada orang yang masuk neraka tapi dia pernah sujud ketika di dunia, maka bekas sujudnya ini tidak akan terbakar oleh api neraka. Inilah keutamaan sujud. Inilah keutamaan sujud. Bagi yang masuk neraka saja, kalau dia pernah sujud, maka bekas sujudnya itu tidak akan terbakar oleh api neraka. Bener tuh sujudnya sih baheula keur di dunia. Waktu di dunia bener nggak sujudnya? Maknya udah sujudnya bener ke neraka. Ini logikanya demikian ya. Masa orang yang sujudnya benar masuk neraka? Sok sujud mah tapi loh kan kenapa dia masuk neraka? Benar tete sujudnya teh dalam arti lebih luas lagi nya, dalam arti lebih luas seperti ini. Ayat yang ini yang inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu menghalangi dari fahsya dan munkar. Ada nggak orang yang suka sholat tapi masuk neraka? Ya iya dalilnya teh. Kan ada bekas sujudnya. Iya teh sujudnya teh iraha sih. Orang ini punya bekas sujud kan masuk neraka, tapi orang ini ada bekas sujudnya. Emang sujudnya kapan? Ya waktu sholat atau sujud mah.
Artinya orang ini suka sholat tapi masuk neraka. Kenapa demikian? Kalau yang lebih umum ya, lebih umum nih, bukan karena sujudnya saja. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu menghalangi dari fahsya dan munkar, dosa-dosa. Fahsya mah dosa-dosa keji besar itulah, dan dosa-dosa secara umum. Tapi kenyataannya kan banyak orang yang ya sampai jadi istilah STMJ. Wayaki STMJ jeung haneut jeung gitu. Wayaki gitu ngobrolkeun STMJ. Ya artinya orang itu sholat tidak pernah meninggalkan, tapi juga kenapa tidak seperti yang yang dikatakan oleh Al-Quran, sholat itu menghalangi dari fahsya dan munkar. Kenapa sholatnya terus tapi tidak menghalangi dari fahsya dan munkar? Masalah ada di sholatnya berarti. Kalau sholat yang hakiki, yang sesungguhnya, yang sebenarnya seperti yang dimaksudkan oleh Allah, ini bisa menghalangi dari fahsya dan munkar. Berarti kalau tidak demikian nih, bukan ayat ini yang salah, bukan ayat ini yang salah, ya masalah ayatnya. Kenapa menyatakan sholat menghalangi dari perbuatan fahsya dan munkar, sementara kenyataannya banyak orang yang sholatnya tidak pernah ditinggalkan, tapi berbuat fahsya dan mungkarnya juga tak lah STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Bukan ayatnya yang salah, sholat orang itu yang bermasalah. Kalau sholat yang sesungguhnya, artinya baik besar ataupun kecil lah gitunya. Kalau sholat yang sesungguhnya, kalau sholat yang sebenar-benarnya, yang ditetapkan oleh Allah, baik besar ataupun kecil, ini mempunyai daya, berarti menghalangi seseorang dari perbuatan fahsya dan munkar. Tak nu parah mah ya, yaitu yang bukannya sholatnya ini menghalangi dari perbuatan fahsya dan munkar, itu kan perbuatan dosa. Kalau sholatnya tidak bisa menghalangi dari perbuatan dosa, maka sholatnya inilah yang memimpin untuk berbuat dosa. Jadi nate, kalau sholat itu tidak bisa menjadi penghalang dari berbuat dosa, justru sholat itu akan menjadi pemimpin untuk berbuat dosa, karena sholatnya sendiri sudah berdosa. Sholatnya sendiri malah berdosa. Nah, ada ayat nage jelas begitu tuh. Ada nggak kalau seseorang itu sholat malah menjadi dosa? Eta anu fawailun lil pan sholat, eta teh tapi malah wailun teh pan celaka. Kenapa celaka? Dosa, nggak ada yang lain yang mencelakakan seseorang itu adalah dosa. Fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Ini kan dengan sholatnya itu malah berbuah dosa. Celakalah dia gitu, wailun, ya celakalah kalau seperti itu. Kenapa bisa demikian? Karena sholatnya sahun. Ada nggak bekas sujudnya? Ada osok sholat nama, artinya ada bekas sujudnya karena dia suka sholat. Tapi hasilnya wailun, celaka, masuk neraka. Hanya bagian sujudnya itu Allah haramkan kepada nerakanya untuk membakarnya. Jadi tutung itu TKBH nanti. Tutung gosong karena disiksa, dibakar di dalam neraka, kecuali telapak tangannya utuh karena suka dipakai sujud. Lututnya berartinya utuh karena suka utuh kan tidak terbakarnya, seperti di sini Allah haramkan kepada neraka untuk membakar bekas-bekas sujud.
wajah, dahi dan dahi dan hidung. Dahi dan hidung tidak terbakar. Ya kalau wajah sih Rasulullah menyebutnya wajah ya. Karena kan mustahil kalau seluruh wajah itu kena semuanya ke tepak sujud. Terwakili lah gitu wajah yang kena ke lantai, ke tempat sujudnya adalah dahi dan hidung. Berarti wajahnya berarti nanti tetap utuh, tidak terbakar. Bagian badan yang lainnya gosong. Nah, eta 7 anggota sujudnya Allah haramkan kepada neraka gitu untuk membakarnya. Fayukhrajuna minan nar, kemudian mereka dikeluarkan dari dalam neraka. Fakullu ibni adama ta'kuluhun naru illa asar sujudu. Ini di mana ditegaskan lagi nih redaksi demikian. Fakullu ibni adama ta'kuluhun nar illa asar sujud. Seluruh ini nih ya, kullu ibni adam, jadi seluruh badan lah itunya, seluruh badan manusia. Kullu ibni adama, seluruh anak Adam, seluruh manusia, ta'kuluhun nar, itu dimakan, dibakar oleh api neraka. Illa asaros sujud, kecuali bekas sujudnya. Nu mana berarti bekas sujud teh? Eta sebutan teh nu 7 anggota sujud. Ya bagian badan yang mana sih? Masa semuanya? Meskipun kan yang disebut sujud kan semuanya bersujud kan? Badannya kan asalnya berdiri. Orang sholat kan dimulai berdiri. Ketika sujud itu kan seluruh badannya sujud kan? Tapi disebut bekas sujudnya yang mana? Semua badan manusia, semua anak Adam itu dimakan, berarti emang ditelag sih emang gitu. Dimakan ditelag gitu ku neraka teh, dileg-leg gitu. Ditelan itu telan bulat-bulatnya oleh api neraka, dimakan oleh api neraka kecuali bekas sujudnya. Yang mana sih bekas sujudnya? Tetap 7 anggota sujud: wajah, 2 telapak tangan, 2 lutut dan dampal kaki. Dan 2 dampal kaki. Fayakhrujuna minan nar, kemudian mereka keluar dari dalam neraka qadim tahisu, sudah gosong. Fayasubbu alaihim ma'ul hayat, kemudian dicipratilah mereka dengan air dari nahrul hayat. Karena dikeluarkan neraka tadi dalam keadaan mati. Dikeluarkan dari nerakanya dalam keadaan matinya, karena yang tidak mati sama sekali di dalam neraka itu hanya mereka yang abadi di dalam neraka. Mereka gak akan pernah mati. Tapi yang dirahmati oleh Allah nih, yaitu dikeluarkan dari dalam neraka. Begitu mau dikeluarkan, anggaplah selesai masa hukumannya gitunya di dalam neraka. Itu juga karena dapat pertolongan atau syafaat dari Rasulullah, dirahmati oleh Allah juga. Habislah masanya di dalam neraka, saatnya untuk dikeluarkan dari neraka. Mati itu tergeletaklah, anggaplah matilah di dalam neraka, tergeletak. Tapi dengan matinya itu berarti kan dia tidak lagi merasakan siksa neraka karena sudah mati. Dikeluarkanlah. Nah di hadis ini dikeluarkannya itu oleh malaikat. Begitu dikeluarkan, nah ini nih sudah dalam keadaan gosong, ya gosong lah di neraka. Diciprati gitu dapat dikepret dikepretan cek urang Sunda mah ku cai, tapi dikepretan dulu lain ku ramo. Dikepretan ku ramo dihidan teh. Dihidan. Dikepretan dikitu tah, kalau dulu mah si gambar kompor ku cai gitu, tadi kepretan ku cai teh. Diciprati lah gitu nya, dicipratilah oleh air hidup. Nah setelah hidup geus antep aya nama geus hirup kumaha ngojay sorangan. Mereka kemudian mandi sendiri, bukan dimandian. Hidupnya itu diciprati dengan air. Kan ini kan mati, dikeluarkan dari dalam neraka, disimpanlah di sini nih,
disebutna teh nahrul hayat. Fayusabbu alaihi ma'ul hayat, kemudian dicipratkanlah kepada mereka air kehidupan. Nah, tadi dinya tak air kehidupan teh ada tempat apa namanya ya, tempat bebersih sebetulnya, tempat bebersih, tempat bersuci, tempat mandinya orang-orang yang baru dikeluarkan dari neraka sebelum ke surga. Harus bersih-bersih dulu. Harus bersih-bersih dulu. Sok datang ke surga makanya tutung beungeut teh wungkul. Memang beungeut lama teka duruk sih. Beungeut lama teka duruk. Ngan eta nu sajana tutung hideung. Siga arang siga drama aspal meureun yang asup ka surga moal meunang nu kitu. Tidak akan diizinkan. Harus bersih-bersih dulu. Bersih-bersihnya bagaimana? Mandi sendiri. Nah, hanya dari mati ke hidupnya dicipratilah gitu dengan air kehidupan. Ma'ul hayat di sini disebutnya ya. Hiduplah mereka. Nah, selanjutnya mandi ku sorangan cek malaikat tidak bisa geus gede atuh mandi teh kudu dimandian kan deh wae. Siga orok wae kudu dimandian. Mandi sorangan kan itu. Kemudian mereka mandilah di sana, fayan butuna kamatan butul habbatu min hamilis sail. Nah, orang-orang yang sudah mandi di sana asigana mah mandina ge dinyaankeun tah mah. Bukan hanya mandi kikituan, nyelam sigana mah ngarap bersihnya betul-betul bersih. Muncullah itu dari dalam air sungai tersebut seperti nah di sininya wafayan butuna muncullah dari dalam air kehidupan itu kama tanbutul habbatu min hamilisail, seperti tunas yang baru keluar dari dalam biji yang berada di hamparan sungai. Khawatirnya khawatir sebenarnya apa? Tapi ini jauh beruntung dibandingkan dengan mereka yang abadi. Ini jauhnya lebih beruntung dibandingkan dengan mereka yang abadi. Bahkan malaikat itu tetap malaikatnya mereka tetap salut, disebutnya bahasa kitanya lah. Mereka tetap salut, mereka tetap menaruh rasa hormat, mereka tetap angkat topi meskipun kepada penghuni surga yang paling rendah tingkatannya, yaitu yang terakhir dikeluarkan dari dalam neraka. Mereka tetap mengatakan kamu hebat bisa masuk surga. Ini yang terakhir teh, yang terakhir dikeluarkan dari dalam neraka, malaikat tetap menghormati mereka. Ya gitulah menyebutnya kurang lebihnya, mereka hebat manusia itu bisa masuk neraka, bisa masuk. Karena malaikat sendiri kan udah geningan asli. Karena itu panjangkan nih hadisnya itu berarti ya. Karena malaikat sendiri kan apa cek orang Sunda mah, malaikat ternyata ampun-ampunan. Kalau harus jadi manusia mereka nggak sanggup. Ini yang ini nih, ada dua malaikat kan yang ngobrol. Kenapa ya manusia itu begitu mencik orang meni resep-resep tinggal langgarnya jelema teh. Kenapa manusia itu nya meni resep-resep tinggal langgar teh hobi gitu ngalanggar teh kumaha ieu teh? Kata malaikat yang satunya lagi, ya karena mereka kan oleh Allah diberi al-hawa. Itunya ada oleh Allah itu diberi al-hawa. Oh iya gitu. Karena itu gitu manusia itu apa namanya hobi melanggar. Iya bener. Kalau kita kan nggak ada. Itunya obrolan dua malaikat nih. Kalau kita kan nggak ada al-hawa, nggak diberi al-hawa oleh Allah, makanya kita ini nggak ada kecenderungan melanggar. Oh, apa karena itu manusia itu suka hobi sebutnya lah hobi melanggar? Oh masa ya kok begitu? Ketika ngobrol Allah memasukkan al-hawa kepada malaikat yang mempertanyakannya. Bener ternyata tanpa terasa malaikat itu jadi hayang ngalanggar gitu. jadi hayang ngalanggar itu kunaon itunya. Ternyata malaikat itu kemudian kepada Allah minta dicabut, tuh sanggup, tidak sanggup. Ternyata benar. Sieun malaikat teh. Begitu dimasukkan langsung tandukan mencik urang
jadi yang ngalanggar itu gue mah pangnyakalan kan gitu. Pangnya gak bisa ngalanggar ketakutan malaikat. Cabut teh barulah malaikat lah gitunya ngamaklum paingan atau hari gitu mah. Sehingga benarlah kalau manusia itu tidak ada yang tidak bersalah gitu kan, tidak ada manusia yang tidak bersalah, tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Nah karena ada eta hanya ada yang kebablasan ikut dipengaruhi al hawa nanti sampai benar-benar gitu ketaatan kepada Allahnya, itulah yang disebut Allah menyebutnya itulah yang kafir abadi di nerakanya. Nah ada yang ya itu minta al hawa nate 99,999% hanya 0,00001 taeta nu terakhir dikeluarkan di neraka teh imannya hanya sebesar debu. Antara al hawa jeung al haq dan sebetulnya kan hanya ada dua gitu yang diikuti oleh manusia itu, kalau bukan al haq al hawa. Tak iya ya karena al hawa na 99,999, al haqna 0,00 aya keneh al haq pasti masuk surga. Nah malaikat itu itulah malaikat itu menghormati malaikat itu tetap saja angkat topi kepada manusia yang bisa masuk surga meskipun terhadap orang yang terakhir yang dikeluarkan dari neraka tetap saja malaikat mengatakan hebat bisa masuk surga. Karena justru kan mayoritas manusia ada di jauh lebih banyak yang di neraka itu perbandingan lagi ya kan satu lembar bulu putih dibanding dengan seluruh bulu hitam di seekor badan sapi. Itulah perbandingan orang yang masuk surga dan yang masuk neraka. 1 banding berapa coba? Yang terendah yang terburuk dalam tanda kutip lahnya, yang terendah yang terburuk sekalipun bisa masuk surga, hebat berarti. Dan yang terakhir masuk surga itu adalah orang yang hanya punya iman sebesar debu, di nerakanya paling lama dibandingkan dengan semua yang dikeluarkan dari neraka. Apalagi sebenarnya terhadap orang-orang yang bisa masuk surga tanpa hisab. Sigana ge malaikat teh selain sujud deui beureunan ngadapang tadi. Pencurang bukan lagi bersujud lah gitu kepada orang yang bisa masuk surga sama malaikat teh. Mencurang ngadapang teh kita lagi hormatnya gitu luar biasa. Apalagi itu yang paling utamanya di bawah itu merendah kepada orang yang masuk surga dan tidak ke neraka dulu. Orang-orang luar biasa teh dukar itu teh orang-orang istimewa, jumlahnya sangat sedikit karena kebanyakan meskipun masuk surga ke neraka heula. Yang terbanyak adalah yang masuk surga nggak pernah masuk neraka dan tidak pernah ke surga. Itu yang paling banyak. Ya dari manusia itu yang paling banyak itu adalah yang masuk neraka dan tidak pernah keluar, yang abadi. Terus itu kepalinan itu jadi salatri itu. Kesang tiis. Ini masih hadis ini keutamaannya karena saya ingin gitulah menyampaikannya, berusaha maksimal menyampaikan maksud Imam Bukhari itu sebelum kita sampai ke pembahasan tentang kaifiatnya, coba pahami dulu keutamaannya. Artinya nanti setelah mempelajari kaifiatnya seperti apa kan, artinya diharapkan pelaksanaannya itu betul-betul maksimal karena tahu nih keutamaannya seperti apa yang namanya sujud. Bukan hanya sekedar sujud. Ada keutamaan, artinya kejar, raih keutamaannya. Apa sih keutamaannya? Untuk yang masuk neraka saja gitunya. Untuk yang masuk neraka saja bekas sujud utuh karena Allah haramkan. Kan berarti bekas sujudnya kan utuhnya tidak terbakar karena Allah haramkan api neraka untuk membakarnya. Itu untuk yang masuk neraka saja dapat keutamaan sujud seperti itu. Itu tadi mafhum muwafaqah, mafhum sebutan teh
untuk yang masuk neraka saja dapat keutamaan seperti itu, apalagi untuk yang tidak ke neraka dulu, keutamaannya pasti jauh lebih besar. Ngarana teh naon teh dina istilah usul fikih teh saya lupa lagi namanya. Ini yang Imam Bukhari kan Imam Bukhari emang hadisnya demikian. Untuk yang masuk neraka saja artinya dapat keutamaan kalau masih suka sujud kan, masuk neraka tapi suka sujud waktu di dunianya diberi keutamaan, apalagi untuk yang tidak ke neraka keutamaan sujudnya jauh lebih besar pasti. Dimunculkan keutamaan seperti ini artinya kan untuk diajar, mencegah orang mau disebutkan ini keutamaannya kan itu untuk menarik kan sebetulnya, untuk menarik, untuk mengejar, meraih itu yang itu diharapkan ketika sujud itu betul-betul melaksanakannya dengan benar-benar bersungguh-sungguh bersujud, bukan hanya sekedar naon atulahnya, bukan hanya sekedar atau asal-asalan lah intinya, bukan hanya sekedar bersujud asal bersujud, tapi ingin itu tadi disertai dengan pemahaman, keinginan, dan kita ingin mengejar, meraih, mendapatkan keutamaannya harus didapatkan, harus diraih.